Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai Pegadaian Syariah, tepatnya di cabang Solo Baru, yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada latar belakang. Istilah pegadaian saat ini tidak lagi menjadi istilah asing di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Pegadaian dipandang sebagai lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, sesuai dengan motonya, yaitu melayani masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Lembaga ini mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI ketiga 2002 yang membolehkan pinjaman dengan jaminan barang melalui mekanisme rahen atau gadai tanpa adanya unsur riba. Dalam pegadaian syariah, pinjaman diberikan dengan jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, tanpa adanya bunga. Sebagai gantinya, pegadaian syariah menerapkan sistem murabahah, di mana biaya ditentukan berdasarkan harga pokok barang, ditambah margin keuntungan yang disepakati. Untuk profil perusahaan, observasi yang dilakukan di Pegadaian Syariah Solo Baru tepatnya beralamat di Jalan Yos Sudarso 398 Dawung, Serengan, Surakarta merupakan salah satu unit dari PT Pegadaian yang beroperasi di wilayah Solo dan sekitarnya. Saat ini menunjukkan bahwa lembaga ini hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan namun tetap ingin menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Untuk profil informannya, yang pertama ada Ibu Hana, umurnya 34 tahun, alamat Sukoharjo, pekerjaan manajer gadai, Pegadaian Syariah Solo Baru. Dan untuk yang kedua, Ibu Endang, umurnya 45 tahun, beralamat di Karanganyar, pekerjaan ibu rumah tangga. Lalu untuk narasumber yang ketiga, Mbak Natasha Bunga Cantika, umur 23 tahun, alamat Bakalan Polokarto, Sukoharjo, pekerjaan Customer Relation Officer. Jadi di Pegadaian Syariah Solo Baru menawarkan berbagai produk dan layanan. Di antaranya ada gadai syariah, terus ada gadai sertifikat, ada pinjaman usaha, ada cicil emas, ada pembiayaan porsi haji, ada tabungan emas, dan ada cicil kendaraan. Selain itu, ada beberapa keunggulan yang didapati dari Pegadaian Syariah Solo Baru ini. Di antaranya ada, yang pertama ada sesuai prinsip syariah, yang kedua ada jaringan yang luas, yang ketiga proses cepat dan mudah, dan yang terakhir ada barang jaminan aman. Untuk yang pertama kita mewawancarai yang bernama Bu Hana. Bu Hana adalah seorang manajer yang bekerja di Pegadaian Syariah Solo Baru pada saat ini. Beliau yang menjadi salah satu narasumber kami pada saat wawancara dilakukan. Dari beberapa pertanyaan yang kami ajukan, mendapat jawaban dari Bu Hana sebagai berikut. Pegadaian Syariah yang pertama yaitu unit layanan gadai syariah yang berada di cabang Dewi Sartika, Jakarta pada Januari 2003. Di Solo sendiri berkembang Pegadaian Syariah cukup bagus, memiliki satu cabang pembantu syariah Solo Baru yang lokasinya sekarang di Serengan yang membawahi 5 unit pembantu syariah, UNS, Pasar Kliwon, Ngabean, Jongke, dan Kerten. Produk dari Pegadaian Syariah Solo Baru juga cukup banyak, lengkap, dan menjangkau semua kalangan masyarakat. Untuk produk dari Pegadaian Syariah Solo Baru sendiri ada Arum Haji, Tabungan Emas, Mulia Syariah, Arum BPKB, Amanah, dan Gadai Tanah Syariah atau Rahen Tasjili Tanah. Dari beberapa produk tersebut, perbedaannya terletak pada jaminannya. Seperti yang sudah dikatakan Bu Hana, jadi kalau untuk jaminan pada rahen bisa emas, elektronik, dan barang tertentu yang memiliki nilai harga. Lalu untuk perbedaan kedua, terletak pada prinsip dari barang jaminan. Seperti yang sudah dikatakan beliau, yaitu kalau gadai syariah harus ada barang jaminan, nasabah, identitasnya, lalu akan langsung dicairkan untuk dananya pada saat itu juga. Sedangkan kalau rahen tasjili harus dilakukan survei terlebih dahulu karena barang tetap disimpan oleh mereka dan pihak pegadaian hanya menyimpan sertifikatnya saja, misal usaha atau rumah. Lalu
Jika pembiayaan kendaraan harus ada DP terlebih dahulu dan BPKB akan dipegang oleh pihak Pegadaian. Pembiayaan logam mulia harus ada DP terlebih dahulu, untuk berikutnya baru angsuran. Pegadaian Syariah Solo Baru menentukan nilai jaminan dengan cara mengikuti harga terbaru pada pasaran. Contohnya, penetapan jaminan pada emas. Pihak Pegadaian Syariah akan menetapkan nilai jaminan emas tersebut sama yang berada dalam pasaran standar taksiran. Pada Pegadaian Syariah Solo Baru juga memastikan transparansi di dalam setiap transaksi yang terjadi dengan memberikan surat bukti gadai kepada nasabah yang tertulis berupa bentuk barang jaminan, jumlah nilai, jumlah pinjaman, jumlah bagi hasil, dan lain-lain. Tidak ada istilah pungli, semua sudah tercatat di akad apabila namanya berbasis syariah. Semua diakadkan dan semua diucapkan biar sah, seperti itu kata dari Bu Hana sebagai manajer gadai Pegadaian Syariah di Solo Baru. Pegadaian Syariah Solo Baru juga menerapkan salah satu penyalur program dari pemerintah yang memberikan pinjaman dengan angsuran bulanan yang diperuntukkan kepada usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha dengan akad tasjili, di mana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor dan unit kendaraan yang tetap dapat digunakan nasabah. Ada juga program literasi keuangan untuk pihak kelompok pedagang, dan juga ada literasi yang dilakukan adalah memberikan pemahaman terkait apa yang dibutuhkan oleh seorang pedagang yang tidak hanya terfokus tentang pembiayaan saja. Sistem operasional pada Pegadaian Syariah Solo Baru di sini sudah sesuai dengan regulasi dan pengawasan dari OJK dan DSN, karena hal tersebut sudah merupakan prosedur dan sudah ada perizinan dari OJK. Pegadaian Syariah Solo Baru juga memiliki program CSR. Jika ada proposal masuk semisal untuk pembangunan masjid akan tetap diterima oleh Pegadaian Syariah Solo Baru. Lalu yang kedua, kita mewawancarai dari pihak nasabah. Ada 2 nasabah yang kita wawancarai. Yang pertama, ada Ibu Endang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang, sebagai nasabah Pegadaian Syariah di Solo Baru, alasan utama yang membuatnya memilih Pegadaian Syariah adalah karena bunga yang rendah dan proses yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara pada Senin 18 November 2024 sebagai berikut. Karena bunganya rendah dan prosesnya lebih mudah, Mbak Endang, nasabah Pegadaian Syariah Solo Baru. Keputusan Bu Endang untuk menggadaikan barang dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Dalam pengalamannya menggunakan layanan Pegadaian, ia merasa puas karena proses pegadaian yang mudah tanpa menemui kendala-kendala yang rumit. Ibu Endang juga memberikan saran bahwa tidak ada hal yang perlu diperbaiki karena ia sudah merasa puas dengan layanan yang diberikan. Ia menilai bahwa Pegadaian memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan mendesak, serta memastikan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara sebagai berikut. Ia positif karena seperti saya yang ada kebutuhan mendesak, jadi Pegadaian ini sangat membantu saya untuk mendapatkan dana cepat dengan bunga yang rendah. Untuk harapan yang diberikan beliau, semoga Pegadaian dapat lebih mempermudah proses bagi orang awam yang mungkin kurang familiar dengan prosedur Pegadaian. Nasabah yang kedua adalah pengguna tabungan emas Pegadaian Solo Baru yang merupakan salah satu produk milik Pegadaian. Beliau ini bernama Natasha Bunga Cantika, berumur 23 tahun, di mana hasil wawancara kami dengan beliau menghasilkan banyak informasi dan pengalaman. Beliau menceritakan pengalamannya menggunakan tabungan emas. Saya sudah pakai tabungan emas Pegadaian ini sekitar 2 tahun. Awalnya sih ragu-ragu gitu, tapi setelah baca-baca dan tanya-tanya teman, akhirnya memutuskan untuk coba. Ternyata lumayan mudah dan mudah cara belinya, tinggal pakai aplikasinya gitu. Jawaban nasabah Natasha ini menunjukkan bahwa nasabah telah memiliki pengalaman yang cukup lama menggunakan produk tersebut. Walaupun awalnya ragu-ragu, namun nasabah Natasha kemudian memutuskan mencoba produk ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik resmi maupun dari orang terdekat. Kemudian nasabah juga merasa puas dan merasa aman menitipkan emasnya di Pegadaian. Kemudian stabilitas harga merupakan salah satu keunggulan dari investasi emas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa nasabah menghargai aspek keamanan investasi. Seperti ini yang dikatakannya, yang paling saya suka tuh selain emasnya yang aman disimpan Pegadaian,
Harga juga relatif stabil. Pokoknya jadi tenang deh kalau punya tabungan emas. Jadi kalau kebutuhan mendesak gitu, emasnya bisa langsung dijual, prosesnya juga tidak ribet. Dan nasabah ini merasa produk ini sangat berguna dalam situasi darurat. Kemudian, informasi mengenai perkembangan harga emas menunjukkan bahwa nasabah menginginkan informasi yang lebih transparan dan update mengenai pergerakan harga emas. Informasi yang akurat sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan. Kemudian, nasabah juga mengatakan soal layanannya, yang menurutnya adalah nasabah puas dengan keramahan dan pelayanan petugas dalam memberikan penjelasan yang merupakan faktor penting dalam membangun kepuasan pelanggan. Nasabah juga menginginkan akses yang lebih mudah dengan konsultasi online, seperti yang dikatakannya. Tapi jika bisa harap diadakan layanan konsultasi online supaya bisa tanya-tanya tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor cabang. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah secara umum puas dengan produk tabungan emas Pegadaian. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti penyediaan informasi yang lebih lengkap dan pengembangan layanan digital. Kesimpulannya, Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah menerapkan sistem gadai yang tidak hanya mengutamakan transaksi yang adil, tetapi juga bebas dari unsur-unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam Islam. Untuk saran, yang pertama ada peningkatan edukasi masyarakat. Pegadaian Syariah perlu memperkuat program edukasi mengenai produk dan layanan syariah kepada masyarakat, baik melalui media sosial, seminar, maupun pelatihan langsung. Yang kedua ada peningkatan pengawasan syariah. Agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dengan baik, Pegadaian Syariah harus memastikan pengawasan yang lebih ketat dari Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga ada diversifikasi produk dan layanan. Untuk lebih menarik berbagai segmen masyarakat, Pegadaian Syariah bisa terus berinovasi dan menawarkan produk yang beragam dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Untuk memastikan keberlanjutan operasional yang sesuai dengan syariah, Pegadaian Syariah perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai tugas penelitian Pegadaian Syariah di cabang Solo Baru. Bila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.